kepada Ali bahwa akan ada suatu zaman di mana zaman itu kata Rasulullah la yabqa minal Islam, tidaklah tersisa dari Islam illa kecuali ismuhu, kecuali hanya tinggal namanya saja. Wala yabqa minal Quran, dan begitu pula dengan Al-Quran. Illa kecuali rasmuhu, kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Tuh saudara. Masajiduhum, lalu masjidnya mereka yauma irin, pada waktu itu amirotun, rame, bejibun orang sholat, orang ngaji, orang ceramah, pokoknya rame dah pokoknya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, amirotun wahia horoba minal huda, tapi sayang masjid yang begitu rame sepi dari petunjuk. Rame tapi sepi dari petunjuk, jauh dari petunjuk. Tuh saudara. Nah pertanyaannya, kapan hadis ini berlaku? Berkait dengan zaman. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di channel Kajian Berpikir ini. Channel yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berpikir dan berzikir kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu dan ingin taat kepadanya. Dengan berpikir kita akan sehat, dengan berpikir kita akan mengerti, dengan berpikir kita akan paham apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Itulah landasan ibadah kita. Ya, baiklah saudara pemirsa, mari kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah, yang tentunya ayat-ayat Allah ini mesti menjadi hudan buat kita. Nah, ini ada judul. Mesti menjadi landasan bagi kita. Ya. Hudan itu di dalamnya mengandung rambu, saudara. Ya, petunjuk jalan. Lah kalau saudara berkendaraan, ya, pasti saudara akan menemukan rambu-rambu, ya, agar
kendaraan yang kita kendarai atau yang kita tumpangi itu tidak tersesat. Ya, ketika ingin menuju suatu titik tertentu atau kota tertentu, maka ikutilah rambu-rambu itu. Nah, inilah Al-Quran, rambu hidup, rambu kehidupan buat kita, pendamping zaman, pendamping lingkungan, pendamping perjalanan. Nah, itu sudah. Jika tidak, ya konsekuensinya tadi tersesat. Sesat memahami, maka akan menghasilkan sesat amal, sesat perilaku, sesat tindakan. Ya karena memang yang dipahaminya itu salah, sesat namanya, kesasar. Ya. Jadi mau menuju ke Surabaya, ya dari awalnya sudah salah, naik mobil bukan jurusan Surabaya. Udah begitu tidak paham rambu-rambu. Udah begitu tidak mengerti rambu-rambu. Rambu kan aturan, berarti kan yang akan membimbing mengarahkan kepada satu tujuan. Nah, itulah saudara, maka di sini saya sudah terangkan ayat dan hadis. Ini hadis saya tempatkan di atas. Kenapa saya tempatkan di atas? Karena ini pokok materinya yang akan kita bahas. Dan ini ayat sebagai yang mengkonfirmasi hadis ini, yang memperkokoh apa yang disebutkan oleh Rasul. Artinya Rasul melaksanakan atau menyampaikan dakwahnya pastilah dilandasi oleh wahyu, oleh Quran. Di sini ada judul bagi mukmin. Nah, kita kalau mau dikatakan seorang mukmin, maka jadikan Al-Quran itu petunjuk plus pendamping zaman bagi peradaban. Jadi Al-Quran itu saudara selalu mendampingi zaman. Berarti Al-Quran itu selalu update. Berarti Al-Quran itu selalu kekinian. Dan untuk menjawab masa yang akan datang pun Quran juga sudah mempersiapkan ilmunya, sudah mempersiapkan informasinya. Nah, jadilah Al-Quran itu pendamping zaman. Apapun zamannya, bagaimanapun keadaannya, Quran akan selalu membimbing Anda, membimbing kita semua. Nah, baik di sini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, belum saya tulis ini ya. Ini hadisnya ya. Al-Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis riwayat Baihaqi ini sumbernya dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Ali. Jadi sumber dari sana. Kalimatnya begini saudara. Yusika ayati alan nasi zamanun. Akan datang kepadamu. Munya siapa? Kaknya. Karena Rasul yang berbicara, maka yang mendengarkan adalah Ali. Karena riwayatnya sumber dari Ali. Jadi ketika Ali mendengarkan Rasulullah berkata, ya, ayati akan datang alanas kepada manusia suatu zaman. Kata Rasulullah, nanti nih kan begitu. Ya, zaman nanti yang akan datang ini ya, tidak diprediksi berapa tahun enggak. Yang jelas saat itu Rasul mengatakan jangkauannya jauh sekali kepada Ali bahwa akan ada suatu zaman di mana zaman itu kata Rasulullah la yabqa minal Islam, tidaklah tersisa dari Islam illa kecuali ismuhu, kecuali hanya tinggal namanya saja. Wala yabqa minal Quran, dan begitu pula dengan Al-Quran.
illa kecuali rosmuhu, kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Tuh saudara. Masajiduhum, lalu masjidnya mereka yauma irin, pada waktu itu amirotun, rame, bejibun orang sholat, orang ngaji, orang ceramah, pokoknya rame dah pokoknya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, amirotun, wahia horoba minal huda, tapi sayang masjid yang begitu rame sepi dari petunjuk. Rame tapi sepi dari petunjuk. Jauh dari petunjuk. Tuh, saudara. Nah, pertanyaannya, kapan hadis ini berlaku? Berkait dengan zaman. Coba. Mari kita buktikan apa yang dikatakan Rasulullah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu benar, terbukti dan nyata. Sehingga kita akan mengatakan sodakta ya Rasulullah. Benar wahai engkau Rasul. Nah, kita lihat membaca hadis ini, kapan berlakunya, kapan terjadinya. Ketika Islam tinggal sebuah nama. Ya, oke, pelan-pelan. Jadi, kalau Islam tinggal nama, al-ismun, ya, al-ismun itu artinya nama. Bahasa Indonesianya nama, bahasa Qur'annya adalah al-ismun. Berarti nggak ada Islam itu. Layab kok. Jadi Islam itu nggak ada. Yang ada tinggallah nama-namanya saja. Begitu pula Quran. Yang disebut Quran itu adalah menjadi petunjuk. Tapi kalau saudara pegang semua. Tapi nggak berarti apa-apa karena nggak bisa menjadi petunjuk buat Anda, berarti Quran dianggap nggak ada. Bendanya mah ada. Tapi nggak menjadi petunjuk buat Anda, buat kita. Semestinya menjadi petunjuk. Mari kita bicara tentang nama. Saya pahamkan kepada saudara tentang nama. Allah menciptakan Nabi Adam, pertama kali diajarkan, ya nama. Wa'allama Adamul asma kullaha, nama. Saudara jangan sekali-kali berkata, karena itu adalah perkataan yang sangat menyesatkan. Apa itu? Apalah artinya sebuah nama? Itu perkataan yang sesat dan menyesatkan. Apalah artinya sebuah nama? Justru nama itu sangat berarti. Karena dengan nama itu menunjukkan jati diri sesuatu. Tanpa nama tidak ada bahasa. Tanpa bahasa tidak ada kehidupan. Jadi nama itu amat sangat penting. Menentukan jati diri sesuatu. Nama punya fungsi untuk membedakan suatu objek antar objek yang satu dengan objek yang lain. Tanpa nama dianggap nggak ada. Meskipun objeknya ada. Itulah pentingnya nama.
Mari kita bahas tentang masalah nama yang nanti berkait dengan Islam. Nah, terkadang orang hari ini, umat Islam pada umumnya tidak mampu membedakan atau tidak bisa memahami tentang data dan fakta, atau salah memahami data dan salah memahami fakta. Karena apa? Karena tidak paham tentang nama. Kan gitu. Oke. Di sini dikatakan layak kok tinggal nama. Jadi Islam itu, al-Islam, dulu itu pernah ada. Begitu saudara. Dulu itu pernah ada. Lantas sekarang bagaimana? Ya. Lantas sekarang bagaimana? Nah, karena tinggal namanya saja, kita kan buktikan bahwa Islam hari ini tinggal namanya saja. Nah, nama inilah yang kemudian dilekatkan kepada objek sesuatu. Bisa orang, bisa bukan orang. Bisa orang, bisa lembaga. Ya, bisa sesuatu yang lainnya. Nah, itu nama ini bisa dilekatkan di mana saja. Kalau dia melekat kepada orang, namanya Muslim. Muslim. Apakah Muslim ini Islam? Bukan. Muslim itu orang. Gitulah. Karena si orang ini meletakkan kalimat Islam pada dirinya, sehingga Islam menjadi sebuah predikat, menjadi sebutan bagi orang yang memeluknya. Katakan memeluk agama Islam, maka orang tersebut menjadi Muslim. Jika dikatakan apakah ini Islam, bukan. Dia ini orang. Jadi di sini mengacu kepada wujud. Kan gitu. Jadi nama itu menentukan suatu wujud. Tidak mungkin ada nama tanpa wujud. Ya, yang ada wujudnya aja berusaha dikasih nama. Gitu. Jadi kalau mau ditanya kepada saudara, manakah Islam itu? Manakah wujudnya Islam itu? Nggak bisa nunjuk orang Muslim, nggak bisa. Karena orang Muslim ini bukan Islam, tapi orang. Ya, paham gak nih saudara? Saya sudah terangkan tuh materi di sebelumnya. Tapi untuk mempertegas kembali karena berkait erat dengan hadis ini. Ya, jadi orang Muslim itu bukanlah wujud dari Islam. Paham? Oke, itu yang disebut dengan Islam ditempelkan atau dilekatkan kepada seseorang menjadi sebuah predikat. Begitu. Jadi kalau ditanya sekali lagi wujudnya mana Islam, nggak bisa menunjuk orang, nggak bisa menunjuk umat. Islam nggak bisa. Ya. Nah, ada lagi Islam dilekatkan kepada sebuah lembaga. Misal ada sebuah yayasan. Ya. Yayasan itu mencantumkan kalimat Islam. Seperti YPI, Yayasan Pendidikan YPUI. Saya pernah sekolah di sini soalnya. Yayasan Pendidikan Umat Islam. Ya. Apakah ini Islam? Ya lagi-lagi bukan. Ini tuh yayasan. Ya. Jadi punya nama sendiri. Ini tuh yayasan. Bukan wujud daripada Islam. Ya.
Dulu zaman Soeharto ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, yayasan juga, yayasan Islam. Ada lagi Rumah Sakit Islam Jakarta. Ada lagi Universitas Islam Negeri UIN. Ya, ada lagi STII, Sekolah Tinggi Islam, STI. Nah, jadi melekat pada itu semua, ya, dikasih kalimat Islam. Apakah kita bisa menunjukkan bahwa itu Islam? Bukan, itu yayasan, itu pendidikan, itu pusat pendidikan, itu kampus, masih punya nama masing-masing. Lantas kalau ada orang Islam memahami Islam berbasis ahlu sunnah atau berbasis salafi atau berbasis syiah. Jadi ada orang Islam atau Muslim memahami Islam dengan basisnya ahlu sunnah. Nah, jadi ahlu sunnah itu adalah sebuah faham yang kemudian diakidahi. Ada orang yang berfaham salafi, ada orang yang berfaham syiah. Orang Islam yang berfaham ahlu sunnah, orang Islam yang berfaham salafi, orang Islam yang berfaham syiah. Apakah ahlu sunnah, salafi, syiah itu Islam? Jawabannya sekali lagi bukan. Ini tuh faham. Jadi ahlu sunnah, salafi, syiah, dan yang lain-lainnya, ya, itu adalah faham. Suatu faham. Sebuah faham. Bukan Islam. Jadi jangan egois. Salafi, syiah itu bukan Islam. Iya, benar. Syiah itu faham. Demikian pula ahlu sunnah juga bukan Islam. Tapi faham. Salafi juga paham. Wahabi, salafi. Gitu, saudara. Ya, kalau ditanya manakah Islam, karena harus merujuk kepada wujud. Konsekuensinya wujud. Nah, nanti ada lagi orang-orang Islam ini berkelompok, berfirqah, berhizb. Ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya Hizbut Tahrir, ada yang namanya Nahdlatul Ulama kalau di Indonesia, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Persis, Islam Jamaah, PKS, FPI, Khilafatul Muslimin, banyak. Itu adalah ormas keagamaan atau ormas sosial atau ormas politik. Bahasa Qur'annya hizb atau firqah. Apakah itu semuanya Islam? Bukan. Bukan wujud Islam. Ya, tapi firqah atau hizb. Nah, jadi Islam itu wujudnya bukan firqah, bukan faham, bukan yayasan, bukan orang. Ngerti? Ini yang saya bilang umat Islam sebagian besar ya karena ustadznya kayaknya ngajarinya begitu. Jadi sama nggak ngertinya, sama nggak pahamnya tentang makna sebuah nama. Sekali lagi, nama membawa sebuah pengertian, merujuk kepada suatu objek. Jika objeknya salah,
maka pemahaman saudara akan ikut salah. Ya. Begitu saudara. Terus kesimpulannya begitu kan? Ya kesini ke hadis ini. Silakan saudara tunjuk mana wujudnya Islam. Tunjuk sekarang. Jika saudara tidak mampu menunjukkan ya wujudnya daripada Islam, maka inilah dia hadisnya. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tersisa dari Islam kecuali hanya tinggal nama-namanya saja yang melekat pada orang, melekat pada organisasi firqah, melekat pada sebuah faham yang kesemuanya itu bukan Islam. Jika Anda menunjukkan ada, buktinya itu umat Islam banyak orang pada sholat. Berarti saudara mengatakan Islam itu ada hari ini, dusta Anda. Dosanya dua, dosa dusta sama dusta bohong. Bohong ya dusta ya. Sama salah nunjuk. Salah objek. Pertama salah melihat objek, kedua saudara berdusta. Kalau hari ini saudara katakan Islam itu ada. Paham nih? Ya, harus paham. Kalau nggak paham ya makanya tanya yang banyak, tanya. Kalau nggak paham tanya, kurang paham juga tanya. Ya, tanya jangan keluar. Tanya kepada saya atau kepada kami yang menjelaskan ini. Ya, jadi gitu saudara. Nah, jadi itulah saya katakan sodaqta ya Rasulullah, ternyata benar. Dulu pernah ada Islam itu, karena Islam itu sebuah nama yang tepatnya adalah dilekatkan kepada dinnya. Al-Islam ismun lidinillah. Maka jadilah ad-din as-salam. Ad-din as-salam. Jadi kalau digabung ad-dinul Islam. Ini yang dikehendaki Allah. Islam itu sebuah nama yang hanya melekat tepat dan erat kepada dinnya. Nah, karena layak minal Islam, tidaklah tersisa dari Islam. Nah, ini yang nggak adanya sekarang. Yang ada tinggal ininya. Dulu sudah pernah ada yang dibangun oleh Rasulullah di Yastrib dengan nama Madinah. Ismun makan lidinillah. Jadi asalnya dari kata din. Nah, berarti dulu dinnya ini wujud. Jadi dulu dinul Islam itu wujud. Siapa yang mewujudkan? Rasulullah di Yastrib, namanya Madinah. Lalu dilanjutkan oleh Muawiyah atau Umayyah. Nah, di mana? Di Damaskus. Lalu diwujudkan lagi di Baghdad. Lalu diwujudkan lagi ya. Di mana tuh? Habis di Baghdad. Di Turki. Bukan di Turki dulu, di sini nih, di Eropa, Cordova. Lalu diwujudkan lagi di Turki.
Tuh saudara. Jadi ada 5 tempat yang bisa ditunjuk oleh kita melalui sejarah bahwa ad-dinul Islam pernah wujud di Yastrib, di Damaskus, di Baghdad, di Cordova, di Turki. Paham? Kalau Turki hari ini bukan lagi kita bisa sebutkan karena sejak 1924 selesai. Jadi hadis ini berlaku sejak 1924 sampai sekarang. Karena wujudnya Islam itu nggak ada. Layap oh. Yang ada hari ini adalah yayasan. Yang ada hari ini adalah faham tentang Islam. Yang ada hari ini adalah firqah. Sampai di sini ngerti nggak nih? Kira-kira faham nggak? Ya, ya mestinya para kiai, para ustadz tuh paham mestinya. Ya, jangan dikedepankan egoismenya, egoisme golongan, egoisme faham. Ngaku paling Islam, padahal mah sama. Syiah juga sama. Sebuah faham. Ahlus sunnah juga sama sebuah paham. Salafi Wahabi juga sama sebuah paham. Bukan Islam. Yang Islam itu ya ini wujudnya nih. Yastrib, Damaskus, Baghdad, Cordova, Turki. Selesai 1924 sampai hari ini nggak ada wujudnya. Islam nggak ada wujudnya. Makanya layak kok. Tidak tersisa. Itu baru kita akan berkata, Sodakta ya Rasulullah, benar wahai engkau baginda Rasul, bahwa hari ini tidak ada Islam. Paham? Oke, begitu pula juga dengan Quran. Ya, pembahasan sono sini ngaji tiap hari, tapi nggak ngerti mana data, mana fakta. Tidak bisa membedakan data dengan fakta. Akibatnya ya Quran mah dibaca, Quran dipelajari, Quran difahami, tapi fahamnya beda. Ngertinya beda. Maka tindakannya ya berbeda dengan apa yang dikehendaki Quran. Gitu. Ya, apalagi ngajinya bukan ngaji Quran, ngaji kitab. Yang ada cuma cerita. Ya. Nah, cerita kalau sudah diakal-akali yang nggak masuk akal, akhirnya jadi fiksi. Hayalan. Yang nggak bisa dipraktekin, yang nggak bisa dianalisa secara ilmiah. Begitu, saudara. Oke, kalau sampai sini sudah paham, lalu bagaimanakah bila Al-Quran ini, seperti apakah Quran ini bisa menjadi hudan kepada kita? Mari kita lihat ayat ini. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nah, jadi lengkap ayatnya nih saya potong ya. Wa kadzalika ja'alna wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ya. Jadi Allah telah wahyukan kepada kamu, pada nabi, ya kalau dulu ya, di mana kamu sebelumnya makunta tadri. Di sini ada kata-kata makunta tadri, ya, tadarus kalau baca. Kamu baca, ya, makunta. Tapi apa yang kamu baca? Kamu baca Quran, ya. Kamu baca hadis, iya. Tapi nggak ngerti apa itu kitab, apa itu iman. Itu yang saya katakan. Jadi bolak-balik baca Quran, bolak-balik ngapalin Quran, bolak-balik ngaji sana, ngaji sini. Tapi ya nggak ngerti-ngerti juga maksud daripada Quran, sehingga ya nggak jadi petunjuk. Ya,
Walakin akan tetapi ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu nur. Ketika Quran itu menjadi nuron, nahdi bihi mayasya, maka aku akan berikan petunjuk kepada hamba-hambaku, ya, yang nasya'u, yang dikehendakinya. Siapa saja yang dikehendakinya? Min ibadina, dari hamba-hamba kami, dari hamba-hambaku. Wa innaka latahdi, maka sesungguhnya, ya, orang yang telah mendapatkan nur dari ilahi, ya, akan dibimbing dengan petunjuknya kepada siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Siratal mustaqim, entar kalau udah mati telat memahami kayak begitu tuh, ya. Siratal mustaqim tuh adanya di dunia, bukan di entar setelah mati. Hada siratal mustaqim. Sekarang bagaimana Quran itu menjadi pembimbing agar Anda mampu berjalan di atas jalan yang lurus. Apapun kondisinya, bagaimanapun zamannya, bagaimanapun peradabannya yang sedang berlangsung itu. Nah, jadi nur itu cahaya yang bisa nyorot, menerangi. Ini kan bahasa Amsal, nur itu. Makanya Quran digambarkan cahaya bulan. Cahaya bulan itu adalah untuk menerangi kondisi keadaan di waktu gelap. Zulumah, jahiliyah, ya, batil. Nah, itu kan makanya layak kok minal Islam, kan tidak ada Islam. Lah kalau Islamnya ada wujud ketika di Yastrib, Damaskus, Baghdad, Cordova, Turki, nah itu matahari yang nyinari, Islam jaya, Islam menerangi. Ya, boleh dikatakan ya Quran nggak dipakai. Kenapa? Ya memang sudah Qurannya wujud praktek. Nah kalau malam, ya kita nggak lihat matahari, kita nggak bisa lihat, tapi kita yakin matahari ada. Apa buktinya tuh bulan? Cahaya bulan itulah yang menerangi. Ihtilafil laili wan nahar la ayat. Kan begitu. Kan bukan bicara tata surya. Bicara kehidupan hari ini, bagaimanakah Quran bisa membimbing kita hatta dalam kondisi zulumah. Tidak ada Islam. Hanya di sini nggak banyak orang yang terbimbing. Sedikit orang yang terbimbing. Karena telah menjadikan Quran sebagai hudan. Nah, Quran yang menjadi hudan itu tandanya nur itu ada pada penglihatan dirinya. Maka terbimbing dia. Yang nggak mendapatkan nur ilahi, yang tidak mendapatkan cahaya Quran, ya dia akan tersesat. Gitu, saudara. Ya. Jadi kalau hari ini orang mengatakan Islam itu maju, Islam ini, itu namanya sesat. Nggak ngerti dia. Kalau Islam ini sedang lail. Nggak ngerti. Makanya marah dia, udah katakan, mana Islam? Islam nggak ada. Dia bisa marah dia. Ya. Tapi begitu tanya, mana Islamnya? Nggak bisa nunjuk dia. Oh ternyata sedang berlangsung ini hadis. Nah ini adalah bukti orang-orang yang akan terbimbing di jalan yang lurus, dia akan ikuti arah sinar. Jadi Quran itu nyorotnya kemana, akan kelihatan. Begitu saudara. Nah jadi itu saudara penjelasannya. Nah kalau begitu, karena Quran adalah pendamping peradaban, hari ini peradaban Islam itu sedang diupayakan untuk tampil. Begitu saudara, untuk tampil. Ya. Dan berat perlawanannya saudara. Maka dibutuhkanlah para pejuang yang terbimbing oleh nur ilahi tadi, oleh Al-Quran. Orang yang tidak terbimbing oleh Al-Quran itu akan bingung menghadapi kondisi, bingung menghadapi situasi. Karena masing-masing punya cara berpikirnya masing-masing. Yang tadi saya bilang. Ya.
Karena orang yang sudah ter-backup pola pikirnya dengan pemahaman Islam faham, ya, Islam faham itu yang tadi saya sebutkan, itu Islam sulit bangkit. Karena di sana tidak ada hudan, tidak ada hidayah. Yang ada hidayah adalah di Quran. Karena Quran akan menjawab segala tantangan hari ini. Ya, umumnya orang-orang yang berfaham apakah itu Ahlussunnah, Salafi Wahabi, Syiah, itu fahamnya itu ortodok masa lampau. Dia nggak bisa membaca hari ini. Itu saudara. Makanya banyak cerita-cerita aja yang masa lampau, kejayaan masa lampau, yang pengen diulang hari ini, tapi dia tidak punya kemampuan untuk memahami kondisi hari ini, mesti bagaimana mengaplikasikan Quran. Karena Quran akan diaplikasikan beda jauh dengan masa lampau. Ya. Jadi memahami Islam, tapi pahamnya masa lampau gitu, dia sulit. Masa lampau sudah jaya dengan zamannya masing-masing. Para imam mazhab itu hidup di masa kejayaan. Dia sudah menjawab zamannya masing-masing. Ya, mau dijawab hari ini dengan pemikiran masa lampau, nggak bisa. Sudah nggak match lagi, sudah kadaluarsa. Pemahaman masa lampau itu bukan salah, benar. Benar untuk menjawab zamannya. Kalau hari ini, ya nggak bisa untuk menjawab hari ini. Nah, yang bisa menjawab hari ini hanya dengan Quran, bukan dengan kitab-kitab karangan para imam, para ulama masa lampau. Itu nggak bisa menjawab. Tapi kalau masalah adab dan akhlak, banyak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena memang akhlak itu nggak kadaluarsa. Adab itu nggak kadaluarsa. Perilaku para mukmin, para muslim di masa lampau itu akhlaknya luar biasa. Semuanya mencontoh Nabi. Ya, kalau itu nggak ada kadaluarsanya, hari ini tetap bisa kita ikuti, kita laksanakan pendapat-pendapat para ulama di masa khalifah ke sana. Ya, tapi untuk menjawab tantangan teknologi nggak bisa. Ya. Jadi harus ke Quran langsung. Harus ke Quran langsung. Bukan Quran tafsiran masa lampau, tapi Quran hari ini bagaimana? Kan tadi kalian petunjukkan berarti objeknya ada. Yang mau kita jadikan pelajaran ada. Gitu saudara. Nah, ternyata faham-faham itu tidak bisa untuk menjawab tantangan hari ini. Nah, ternyata hari ini yang bisa mengikuti kondisi peradaban hari ini, berupaya Islam itu bangkit, berupaya Islam itu mendominasi kehidupan, Iran. Loh, Pak, kok Iran tahu-taunya? Kok materi kok tahu diarahkan ke sana? Lah, Qur'annya nyorotin ke sana. Ya. Kok ke sana nyorotin? Kan Iran Syiah. Syiah itu bagian nggak bawa Syiah. Iran itu bawa Republik Islam, dia bawa nama Islam. Jadi yang dibawa itu nama Islam, bukan nama Syiah. Dan penduduk Iran bukan Syiah aja yang ada di sana. Yang bukan Islam pun juga ada Kristen. Ya. Ada orang yang nggak beragama juga bisa jadi ada. Jadi macam-macam penduduknya di sana. Sama kayak Madinah dulu kan, bukan Muslim doang yang ada di situ. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang masih musyrik. Nah, jadi bukan Syiah. Iran bukan membawa nama Syiah, Republik Syiah Iran, enggak. Republik Islam Iran, Republik Islam Iran. Jadi yang diagungkan, yang ditinggikan itu Islamnya, bukan Syiahnya. Walaupun mayoritas di situ paham memang ada Syiah. Dan saya tidak melihat sisi itunya.
Saya melihat sisi republiknya sebuah negara yang meninggikan Islam. Siapa yang meninggikan Islam, maka negaranya, wilayahnya, umatnya akan dibawa tinggi. Siapa yang tidak mengusung Islam ke atas, ya dia tidak akan ditinggikan. Karena letaknya Islam itu, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, maka siapa yang membawanya untuk ditinggikan, maka dia akan ikut terbawa tinggi. Nah, Islam membawa tinggi negara Iran. Jadi negara Irannya akan diangkat oleh Allah karena membawa nama Islam. Begitu, saudara. Jadi Iran itu bukan membawa Syiah, bukan. Tapi membawa Islam. Benderanya pun bukan bendera Syiah, tapi benderanya lambangnya Allah. Jadi dia mengangkat, meninggikan, mengakbarkan Allahu Akbar dan meninggikan Islam. Kan klop. Dan faktanya begitu hari ini. Unggul dia. Orangnya cerdas-cerdas. Mampu dan bisa mengalahkan kekuatan yang luar biasa besarnya untuk Amerika yang begitu besar, yang nggak ada yang ngalahin, kesombongannya luar biasa, hari ini ditaklukkan. Begitu, saudara. Ya, jadi udah nggak usah lagi ya membahas masalah paham, bahaslah Islam yang kudu dimunculkan. Karena kan layak tidak tersisa, Islamnya nggak ada. Nah, mulai sekarang bisa kita mulai tanda-tandanya. Ini baru tanda-tandanya aja. Tanda-tandanya yang bakal muncul di abad berikut ini, ya, kalau nggak Iran, ya Indonesia. Loh, kok Pak Indonesia? Emang Indonesia punya apa? Kalau Iran kan jelas hari ini udah fakta tuh, udah mulai keunggulannya diwujudkan. Kita tanya makanya. Ya, pertanyaannya apakah Iran, apakah Indonesia? Ini prediksi berdasarkan Quran, saudara. Prediksi berdasarkan Quran, bukan prediksi berdasarkan pemahaman-pemahaman mereka. Karena Allah bekerja ihtilafil laili wan nahar la ayat. Karena prediksi Quran itu umumnya presisi. Kalau prediksi ahli politik, ahli sains belum tentu pas. Kenapa saya katakan belum tentu pas? Karena hadza min indi Rabbi, inilah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya nggak pernah meleset. Jadi saya punya keyakinan berdasarkan prediksi Quran bahwa kelak yang akan mengangkat Islam ke permukaan menjadi siang lagi kalau nggak Iran, Indonesia. Insya Allah. Apa sih cirinya? Cirinya sangat mudah bisa dilihat. Satu-satunya negara yang mau mengangkat dan mendidikan Islam dan Allah, Iran. Lihat benderanya dan lihat nama negaranya. Yang kedua, Indonesia. Meskipun belum nampak, mungkin jauh dari nampak. Kok Indonesia, Pak? Iya. Apa ciri-cirinya? Indonesia ini juga satu-satunya negara yang memasukkan Ismullah, Allah, Tuhan, masuk ke dalam konstitusi negara. Di dalam Pancasila ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang disebut dengan tauhid. Jauh lebih tinggi
Republik Indonesia ini adalah negara yang bertauhid landasannya. Mengutamakan, menomorsatukan Allah di atas segalanya. Cuma sayangnya ya, yang memegang, yang menguasai, yang menjadi pemimpin negara Republik ini nggak ngerti Islam. Jauh dari Islam, perilakunya adalah kebalikannya dari Islam. Ya. Makanya pemimpin-pemimpin Republik ini adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Udah nggak ngerti Islam, nggak ngerti Indonesia pula, nggak ngerti rakyatnya pula. Kalau Iran ngerti rakyatnya, makanya cukup mampu dalam 60 tahun sejak direvolusikannya Iran sebagai republik, sudah banyak mempersiapkan, mendidik umatnya, berkemampuan, hasilnya lihat sendiri. Indonesia sejak proklamasi sampai hari ini umatnya ditelantarkan. Kagak dipandaikan. Malah ditambah bodoh, dimiskinkan, ditelantarkan, dibuat menderita. Ya wajar karena orang nggak ngerti Islam, maka nggak melaksanakan undang-undang dasar. Kan amanatnya ya umatnya, rakyatnya supaya dipandaikan, supaya kemiskinannya itu hilang. Ya, disejahterakan, dipandaikan, itu amanatnya. Tapi amanat itu dikhianati. Nggak ada satupun pemerintah dari mulai Orde Lama, Orde Baru, dan Orde sekarang yang paling bejat, yang paling rusak, itu nggak pernah melaksanakan. Ya kalau zaman Orde Lama masih sedikit-sedikit mau melaksanakan. Orde Lama ya sulit karena masih baru, belum punya modal. Orde Baru sedikit-sedikit mulai masuk dilaksanakan. Sedikit nggak berasa lah. Nah Orde sekarang paling bejat, paling rusak, paling hancur. Nah itu, jadi mau ngelawan apa? Mengatasi kondisi saja nggak mampu. Boro-boro mau meninggikan Islam, mau meninggikan Allah. Nah, tapi tenang saja, mukminnya paling banyak sebenarnya, muslimnya paling banyak. Yang kudu disadarkan itu muslim yang ada di Ahlu Sunnah, muslim yang ada di Salafi Wahabi, muslim yang ada di Syiah, kalau ada Syiah, ya tapi nggak terlalu banyak, paling mayoritas adalah Wahabi, Salafi, dan Ahlu Sunnah, itu mayoriti. Ya, terlihat di organisasi Muhammadiyah dan NU. Jadi kalau Iran itu mayoritasnya Syiah, kalau Indonesia mayoritasnya Ahlus Sunnah dan Salafi atau NU Muhammadiyah. Bagaimana memanage ini? Ya, bagaimana menyadarkan, memahamkan kiainya terutama, ulamanya terutama, bahwa yang mesti digedein itu bukan Ahlus Sunnah, bukan Salafi Wahabi, yang digedein, yang diakbarkan itu Allah dan Islamnya. Nah, kalau akidahnya ya masih seperti itu, ribut terus ntar. Yang satu akidahnya ya apa? 20 sifat wajib. Yang satu akidahnya ya tauhid. Ini aja berantem. Nah, dari situ tuh mulanya tuh. Jadi sebenarnya udah akidahnya Islam ya Islam. Bagaimana akidah Islam? Ntar materinya kita nyusul. Yang jelas dari situ tuh saudara. Bagaimana menyadarkan orang berfaham Ahlus Sunnah, berfaham Salafi Wahabi,
berfaham Ahmadiyah, berfaham lain-lain banyaklah gitu. Tapi itulah mayoritas Ahlus Sunnah. Bagaimana memanage itu untuk menjadi kekuatan, bagaimana seperti Iran memanage, memahamkan orang-orang Syiah, memahamkan orang-orang di luar Syiah, memahamkan rakyatnya seluruhnya sehingga mampu menopang negaranya. Ya, begitu ada serangan dari luar, semuanya bersatu. Ya, sama Madinah juga. Begitu dikepung, maka seluruh penduduk yang ada di Madinah, mau Yahudi, mau musyrik, apalagi Muslim, semuanya harus bersatu. Karena punya keterikatan dalam piagam Madinah, bahwa siapapun yang akan menyerang Madinah, maka kita semuanya harus sama-sama membela Madinah. Siapapun yang menyerang Republik Indonesia, maka seluruh rakyatnya akan bergerak membela rakyatnya. Lah bagaimana rakyatnya mau membela pemerintahnya? Pemerintahnya menyakiti terus rakyatnya yang ada. Anda seorang pemerintah itu dihujat terus oleh rakyatnya, itu bukti bahwa Anda tidak dicintai oleh rakyatnya. Ya, makanya ada sindiran, ya. Silakan dibom tuh gedung DPR, silakan dibom tuh gedung kepolisian dan lain sebagainya, rudal aja. Kenapa? Ya karena rakyatnya udah muak terhadap pemerintahnya, karena pemerintahnya itu tidak pro terhadap Islam. Yang ada pro barat yang memusuhi Islam. Kan begitu, Saudara. Nah, jadi balik lagi ke sini berarti perjuangan kita jauh lebih berat sebenarnya daripada Iran rakyatnya. Kalau rakyatnya Iran itu emang udah satu dengan pemimpinnya. Udah sejalan, udah sefaham. Ya, karena sudah dikondisikan sejak revolusi Islam Iran. Kita tidak pernah dikondisikan sejak republik ini berdiri. Kita ditelantarkan, umat Islam digecek. Ya, umat Islam dimusuhi oleh pemerintahnya. Nah itu masalah. Nah tinggal bagaimana nih umat Islam nih. Kalau masih berpegang kepada pemahamannya masing-masing, nggak mau berpegang kepada Islam, ya sudah. Sampai kapanpun Republik Indonesia akan terus terpuruk. Begitu. Tapi Allah bekerja. Allah nggak mendiamkan. Yang jelas pada masanya, pada waktunya, ya Indonesia akan memimpin dunia dengan dasar Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu Saudara. Apa dan bagaimananya, ya Allah yang akan menentukan. Kita ditentukan, namun kitanya harus paham. Maukah kita terlibat di dalam perjuangan di mana Al-Quran akan membimbing kita? Kalau nggak mau, ya sudah, Anda bagian dari orang-orang yang nggak dilihat sebelah mata oleh dunia. Indonesia akan digantikan oleh orang-orang soleh. Wa ma yartada minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari dinnya akan aku ganti, kata Allah, dengan hamba yang lain, dengan orang yang lain yang mau meninggikan Islam dan Allah. Jadi Anda akan diganti. Anda akan dienyahkan oleh Allah. Yang murtad dari dinnya, enggak ngomongin keluar dari agama Islam, enggak. Ya karena orang-orang Islam yang ada di dalam beragama Islam itu, ya, yang nggak mau berjuang, yang maunya berpikir golongan, yang mau berpikirnya firqah, itu nggak bisa diajak berjuang. Ya, yartada minkum, keluar. Dari apa? Dari Islam itu apa? Maunya golongan aja, maunya fahamnya aja. Itu kan namanya keluar. Saya nggak ngomongin murtad dari agama Islam, enggak. Anda mah tetap aja agamanya Islam. Tapi Anda keluar dari garis yang ditentukan oleh Allah, coba Islam saja yang diangkat. Jangan golonganmu. Nah itu Saudara. Nah demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Agar ini forum-forum berpikir. Ini forum kajian berpikir. Bertanyalah. Ya, jika Saudara menyanggah, ajukan argumentasinya.
ya. Ajukan argumentasinya, bertanyalah dan sanggahlah silakan, ya. Itu akan saya layani, tapi jika kalau bertanya tentang pribadi, menyudutkan pribadi, itu akan saya del, ya. Kenapa? Tanyakanlah apa yang diterangkan di sini, ya. Konfirmasikanlah apa yang saya terangkan, ya. Tidak boleh menyudutkan sebuah pendapat, sebuah paham. Silakan berargumentasi, silakan landasi argumentasi Anda. Baru kami layani. Tapi kalau sudah menyudutkan pribadi, siapapun nggak akan melayani. Ya, paham saudara? Counter habis-habiskan, ya silakan materinya di counter. Ya, silakan. Anda berhak mengcounternya, Anda berhak memperdebatkannya dengan dasar ilmu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.